Selamat datang di kawasan hutan mangrove. Fenomena pasang surut yang terjadi secara bergantian menjadi fenomena yang biasa di kawasan ini. Mangrove merupakan habitat bagi beragam spesies seperti mamalia, burung, jenis-jenis ikan, dan juga reptil. Hutan ini menyaring nutrisi hingga racun dalam air, hingga memberi perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam, mengekstrak nutrisi, membuat mangrove dapat hidup di air, dan kemampuan ini tidak dimiliki oleh semua tumbuhan. Eksistensi dari keberadaan hutan mangrove di Indonesia menjadi perhatian publik karena di balik keberagaman hayati yang terkandung di dalamnya, seringkali hutan ini mengalami permasalahan berupa kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Kerusakan hutan mangrove lebih banyak diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi tambang, pemukiman, industri, dan perkebunan. Bukan saja akibat alih fungsi lahan, tapi juga akibat dari pembalakan liar, seperti kayu mangrove dicuri untuk dijadikan material bangunan, kapal, batu arang, dan kayu bakar. Sungguh fenomena ini menjadi pusat perhatian kita semua karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dan keberadaan hutan mangrove ini sebagai salah satu penyelamat dari bencana yang kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan konservasi. Konservasi merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan untuk melestarikan habitat alami dan menjaga keberagaman hayati. Saat ini, konservasi banyak dilakukan agar keberadaan biodiversitas bumi tetap terjaga sampai kapanpun. Salah satu dari contoh konservasi adalah konservasi hutan mangrove. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hutan mangrove memiliki keberagaman yang unik dan khas, di mana hutan mangrove sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberagaman dan keberadaan hutan mangrove di bumi perlu dijaga. Berikut beberapa cara dan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan cara konservasi hutan mangrove yang baik dan benar. Langkah awal dalam upaya konservasi hutan mangrove adalah memperhatikan kesehatan bibit. Bibit adalah salah satu upaya menyelamatkan hutan mangrove yang terpenting. Hal ini dikarenakan tanpa bibit, maka kelestarian hutan mangrove tersebut tidak bisa bertahan dengan lama. Selain itu, kesehatan bibitnya pun harus diperhatikan dengan baik. Tidak semua bibit memiliki kualitas yang bagus sehingga hanya bibit yang berkualitaslah yang bisa ditanam. Langkah kedua yang harus diambil adalah reboisasi. Setelah bibit diseleksi maupun diperiksa dengan baik dan benar, kemudian bisa dilakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali hutan bakau yang telah rusak. Masyarakat pun harus terlibat dalam upaya reboisasi ini, sebab yang akan mendapatkan dan menerima hasil dari manfaat reboisasi hutan mangrove ini adalah masyarakat itu sendiri. Langkah ketiga adalah memperbaiki lingkungan sekitar hutan. Ketika lingkungan hutan mangrove sudah tercemar, maka akan berpengaruh pada ekosistem hutan mangrove tersebut, baik itu pohon mangrove maupun hewan yang ada di dalamnya. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatasi polusi yang menyebabkan kerusakan tersebut dengan memperhatikan dan memperbaiki lingkungan sekitar hutan. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove akan membantu kita dalam upaya melestarikan keberadaan hutan mangrove. Dengan edukasi yang kita berikan kepada masyarakat tentang hutan mangrove, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat tentang betapa pentingnya keberadaan hutan mangrove. Dengan begitu, diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Kekayaan alam yang dimiliki oleh hutan mangrove dimanfaatkan oleh manusia secara berkala, di mana flora dan fauna yang hidup sangat bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Salah satu halnya adalah keberadaan dari kepiting bakau.
kepiting bakau merupakan salah satu dari fauna yang hidup di dalam ekosistem bakau. Budidaya kepiting bakau merupakan suatu cara untuk mengembangkan perekonomian suatu kawasan wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangannya dan juga bisa melestarikan hutan bakau. Tingginya nilai ekonomi dari kepiting bakau sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembudidayaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan hutan bakau yang ada di desa tersebut secara optimal. Oleh karena itu, apapun yang tersedia di alam sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keberadaan hutan mangrove di Indonesia mencapai luas 3.364.076 hektar. Ketika membahas potensi besar hutan mangrove, tentu diperlukan semangat dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestariannya. Upaya konservasi hutan mangrove mesti digalakan. Hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi dan badai, memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme lain, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Sampai saat ini, Indonesia masih terus berjuang untuk memulihkan ekosistem hutan bakau atau hutan mangrove yang kondisinya saat ini sedang kritis dan menyebar di seluruh provinsi. Saat ini, eksistensi hutan mangrove telah berubah menjadi sebuah kawasan ekowisata mangrove. Wisata mangrove merupakan jenis wisata alam yang berfokus pada pengamatan, penelitian, dan penghormatan terhadap ekosistem hutan bakau atau mangrove. Banyak hal baik yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberadaan hutan mangrove. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga hutan mangrove kita.